Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keteraturan dalam alam semesta. Yang belum kenal saya adalah dosen dari program studi pendidikan matematika Universitas Muria Kudus. Alam semesta merupakan suatu alam yang begitu indah dan terdiri dari berjuta-juta galaksi, planet, bintang, matahari, meteor, dan benda-benda lainnya. Bumi di mana tempat tinggal manusia merupakan bagian dari jagat raya itu sendiri. Kita sebagai manusia tinggal di bumi. Dan manusia ini hidup di bumi ini tidak terlepas dari keteraturan, tata aturan yang berjalan dengan norma dan hukum alam itu sendiri. Kemudian, coba kita bayangkan seandainya kehidupan di dunia ini diibaratkan diatur oleh tukang sihir tanpa memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya. Maka tukang sihir itu akan simsalabim abrakadabra. 3 ekor anak ayam ditambah 3 anak ayam bisa menjadi 100 ekor anak ayam. Kemudian 2 ekor kambing juga dapat disihir menjadi 10 ekor sapi dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini ada kalanya merasa ada ketakutan karena kita tidak tahu apa saja yang tiba-tiba akan terjadi dan dimunculkan oleh si tukang sihir tadi, yang konon katanya dia bisa melakukan apa saja. Kemudian kita juga tidak bisa meramalkan dan memprediksi apa saja yang akan terjadi karena semua akan berlangsung atas keinginan dari si tukang sihir itu. Bisa saja rumah yang kita tempati saat ini besoknya bisa menjadi ambruk karena kemarahan si tukang sihir itu. Atau juga barang yang kita miliki itu bisa berubah menjadi banyak atau menjadi hilang seketika. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dunia akan berantakan atau bisa disebut juga dengan kacau balau. Tentunya dunia ini tidak akan bisa dikendalikan begitu saja oleh si tukang sihir itu dengan kemauannya sendiri. Si tukang sihir itu bisa memprediksi kapan terjadinya kematian, hari kiamat, tsunami, banjir bandang, gunung Merapi, dan lain sebagainya tanpa disertai dengan pembuktian yang jelas. Maka semua itu susah atau sulit diterima oleh akal sehat manusia. Kita sadar dan kita pahami bahwa dunia ini diciptakan dengan keteraturan. Aturan matematika lahir dari kesadaran bahwa alam semesta itu diatur oleh hukum-hukum yang teratur. Dari kesadaran yang demikian, manusia lalu berusaha memahami hukum-hukum keteraturan yang diikuti oleh alam tersebut. Artinya, planet-planet berputar ini kan ada aturannya. Dia berputar sesuai dengan jalurnya. Tidak mungkin nanti bumi itu bergerak pada jalurnya Mars. Nanti suatu ketika akan terjadi tumbukan. Nah, hukum keteraturan dari alam ini akan menjadi petunjuk dan landasan bagi manusia untuk bertindak dan bekerja di alam ini. Jadi keteraturan dari alam semesta ini menjadi landasan, menjadi acuan dari manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan seperti misalkan perhitungan bercocok tanam, kemudian perhitungan pembukuan di perusahaan, juga ada industri pembuatan mesin yang berkaitan dengan teknologi dan juga ada perhitungan navigasi. Sebagai contoh, kegiatan memasak tanpa kita sadari atau tidak,
kegiatan memasak itu merupakan kegiatan yang teratur, yang memiliki keteraturan. Misalkan ada resep memasak nih, dia menggunakan 1 sawi putih, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 4 cabai rawit merah. Kemudian jika komposisinya atau takarannya diubah, misalkan menjadi 10 cabai rawit merah, kemudian menggunakan 50 siung bawang putih, dan sawinya cuma 1, apa yang akan dirasa dari masakan itu? Kemudian jika resepnya ini diubah sesuka hati, pasti ada perbedaan dari setiap kombinasi angka-angka yang ada di resep ini. Oleh karena itu, seni memasak yang sedap dan lezat adalah bagaimana menemukan racikan dan kombinasi angka dari komposisi bahan-bahan masakan secara baik dan harmonis. Sebaliknya, jika komposisi itu tidak harmonis, tentunya rasa masakan tidak akan sedap dan tidak akan harmonis ketika kita mencicipinya. Jadi, kita harus memandang alam semesta sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum-hukum keteraturan yang sesungguhnya bisa digunakan oleh manusia demi kepentingannya. Kita harus melompat dari cara memandang alam semesta sebagai korban pasif menjadi pelaku kreatif, sehingga memunculkan statement bahwa filsafat matematika tidak akan pernah kita pahami sepanjang kita masih memandang alam raya ini sebagai sesuatu yang berjalan secara sewenang-wenang belaka, di mana manusia tidak berdaya di hadapannya. Di sini di dunia matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia. Filsafat matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia untuk memahami dan menggunakan hukum-hukum keteraturan yang berlaku di alam raya dan memanfaatkan untuk memilih dan mengatur cara manusia menjalankan kehidupannya. Jadi berangkat dari keteraturan dari alam semesta, matematika juga merupakan kegiatan untuk menggunakan hukum-hukum keteraturan tadi agar manusia itu bisa memilih dan mengatur cara hidupnya masing-masing. Kemudian ada filsuf yang sangat terkenal yaitu Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisika. Ada kalimat saya bacakan, "The mathematical science particularly exhibits order, symmetry, and limitation. And those are the greatest form of the beautiful." Artinya, ilmu matematika terutama sekali memperlihatkan kepada kita keteraturan, kesimetrisan, dan keterbatasan. Dan semua ini adalah bentuk-bentuk teragung dari keindahan. Jadi, di dalam matematika itu ada keteraturan yang mana keteraturan itu merupakan turunan atau kita bisa aturan matematika itu lahir dari kesadaran bahwa alam semesta itu juga diatur oleh hukum-hukum yang teratur, di mana matematika itu sendiri menurut Aristoteles dia memperlihatkan keteraturan, kemudian ada simetris dan keterbatasan, di mana matematika itu akan menjadi indah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.